Halo Dayana, Bali dan Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam podcast BEM Universitas Udayana. Oke teman-teman, kali ini kita hadir bersama dengan Kementerian Kebijakan Daerah BEM Universitas Udayana. Dan teman-teman perlu diketahui bahwasannya kali ini kita akan berbincang-bincang dari topik yang tentunya sudah sering kita bahas, sudah sering kita perdebatkan dan juga yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu seputaran COVID-19. Dan bukan hanya kita membahas terkait dengan COVID-19 pada kali ini teman-teman, namun edisi podcast kedua dengan tajuk Dirundung COVID-19, Bali Bisa Apa? Kita akan lebih membahas di sini tentang kebijakan pemerintah. Salah satunya yang menjadi kebijakan pemerintah adalah PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat dan juga PSBB atau pembatasan sosial skala besar. Oke teman-teman, kali ini Nanda gak akan sendiri. Seperti biasa, Nanda akan selalu ditemani dengan pembicara-pembicara yang hebat dan luar biasa. Kali ini sedikit nervous teman-teman dan juga sangat berbahagia ya, karena kali ini Nanda akan berbincang dengan seorang yang luar biasa juga. Siapakah dia? Dia adalah Iwayan Gendo Suwardana yang merupakan pengacara dan juga aktivis. Oke teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama mari kita sambut pembicara kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bli Gendo. Baik, terima kasih Kak Nia atas waktunya. Sebelumnya selamat malam pembicara kita yang sangat luar biasa, Bli Gendo. Swastiastu, selamat malam. Halo malam. Dan teman-teman, selamat malam. Semoga sehat dan berbahagia selalu semua ya. Oke, sebelumnya nervous nih Bli Gendo karena berbincang dengan seorang pengacara ya Bli ya. Ya. Oke, sambil ini ya. Gelap nggak? Saya nggak tahu nih soalnya. Enggak, udah terang Bli Gendo, udah terang. Ya. Oke, lanjut. Oke, Bli Gendo. Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan keberlanjutan dari topik kita sebelumnya, yaitu tajuknya Dirundung COVID-19, Bali Bisa Apa? Part 2. Nah, Bli Gendo, seperti ya kita ketahui, sampai detik ini juga kita masih bergunjing dengan keberadaan isu COVID-19 yang nggak habis-habisnya, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan guna mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh nih, sebelumnya silakan Bli Gendo memperkenalkan diri dulu dan sekiranya profesinya apa, lalu kesibukannya seperti apa selama di rumah aja nih juga. Oke, terima kasih teman-teman. Sorry, kalau tadi jam 3 ya. Saya agak kurang fit, terus jam 3, jam berapa baru bangun jam 5 kayaknya tuh. Waduh, saya untungnya tadi dikontak dan bisa mundur jam 8. Jadi saya mohon maaf karena tanpa konfirmasi tadi jam 3 nggak jadi. Ya, saya Wayan Suwardana, akrab dipanggil Gendo. Saya hari-hari di kantor saya, Gendolo Office. Profesi saya pengacara, kemudian saya juga aktif di isu-isu sosial. Saat ini saya di organisasi ada di Walhi. Saya di Walhi Nasional sebagai Dewan Nasional. Jadi kalau di Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, itu ada legislatifnya, terdiri dari 5 orang, itu namanya Dewan Nasional. Kemudian badan pengurusnya itu Direktur Eksekutif Nasional. Nah, kami pengawasnya. Pembina, kalau di yayasan mungkin semacam pembina dan pengawasnya badan pengurus gitu. Walhi sendiri di 28 provinsi se-Indonesia. Saya salah satunya Dewan Nasionalnya. Periode harusnya sudah selesai, tapi karena COVID ini kami tidak melakukan Kongres Nasional, diundur. Terus saya juga di Forbali, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi, di beberapa yayasan lingkungan hidup juga, di pembina di Yayasan Manik Bumi Singaraja, kemudian saya pembina Yayasan Harmoni Parahyangan, kemudian saya juga pembina Yayasan untuk isu HIV/AIDS
dan narkotika, penanggulangan HIV dan narkotika, namanya Yakeba atau Yayasan Kesehatan Bali. Saya juga di yayasan untuk menyantuni anak-anak yatim piatu. Kemudian saya dewan pengawasnya Praksis, satu perkumpulan Praksis berkantor di Jakarta. Kurang lebih begitulah. Ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, tapi lebih banyak saya memang di isu-isu sosial dan di lembaga-lembaga sosial, begitu kurang lebih. Wow, sangat banyak banget ya kegiatannya Bligendo ya. Bligendo ini aktivis sudah dari mahasiswa ya? Atau baru nih? Setengah hidup saya kayaknya. Setengah umur hidup saya. Jadi kalau saya sekarang umurnya berapa? 44 ya, sekitar 22 tahun, 24-an tahun saya aktif di organisasi, baik organisasi mahasiswa, organisasi sosial, ya, termasuk ya macam-macam, karena hobi saya kayak ini sih, hobi saya serabutan. Serabutan. Saya suka semacam-macam isu, makanya kalau saya sebetulnya agak terganggu kalau disebut aktivis lingkungan gitu. Buat saya, karena sebetulnya ya di isu hak asasi juga saya lama, di isu narkotika juga saya lama gitu, di aktif juga di lembaga-lembaga keolahragaan juga pernah. Jadi, ya kalau saya sih lebih senang kalau disebut ya bukan aktivis ya, pegiat kemanusiaan aja. Iya, luar biasa sekali deh Bligendo nih, mantap. Baik Bligendo, langsung saja kita pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bligendo, seperti yang kita ketahui bahwasannya kita sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bergunjing dengan yang namanya virus corona atau COVID-19 ini Bligendo. Dan bahkan semakin hari ternyata jumlah dari orang-orang yang positif virus corona itu sendiri semakin meningkat Bligendo. Nah Bligendo, semenjak masuknya virus corona ke Provinsi Bali itu sendiri, virus corona itu sendiri ke Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan dan juga mengeluarkan serta menghimbau beberapa kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Provinsi Bali. Nah Bligendo, di mana awalnya kita menerapkan yaitu bagaimana di sini pemerintah menghimbau untuk kita belajar, bekerja dan juga beribadah dari rumah. Lalu dilanjutkan dengan kebijakan untuk menutup sejumlah objek-objek wisata yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Lalu meniadakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di Provinsi Bali yang merupakan kegiatan akbar di Provinsi Bali seperti yang kita ketahui, yaitu ada PKB atau Pesta Kesenian Bali, dan belum lagi ada waktu ini dilarang yaitu bagaimana untuk mengarak ogoh-ogoh itu sendiri pada saat perayaan pangrupukan menuju penyepian itu sendiri Bligendo. Lalu sampai saat ini kita ketahui bersama bahwasannya sudah diterapkan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar. Dan Bligendo, bagaimana sekiranya sudut pandang dari seorang Bligendo menyikapi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menangani kasus COVID-19 ini? Apa sekiranya sudah tepat atau bagaimana sekiranya sudut pandang dari seorang Bligendo akan kebijakan-kebijakan? Perspektifnya pemerintah tentu Bali, pemerintah pusat ya, dengan klaimnya gubernur yang menyatakan mereka dipuji oleh Bapak Presiden gitu, dan bahkan dijadikan percontohan, ya tentu Bali alat ukurnya itu adalah pendapat pemerintah pusat. Kalau benar klaim itu berarti bagus. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah Bali bagus. Tapi kemudian kalau kita melihat sisi yang lain dengan perspektif yang lain, semisal saya mencoba melihat dari sisi yang saya amati, menurut saya apa yang dilakukan oleh Pemprov Bali ini sebetulnya tidak ada yang istimewa gitu. Hanya saja kan lagi-lagi cara pandang saya berbeda dengan pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah pusat kan melihat indikatornya misalkan dari jumlah yang tidak terlalu besar, kemudian tidak terjadi kenaikan yang signifikan, kemudian yang meninggal juga 4, kan begitu ukurannya begitu. Kemudian
dan dilakukan tanpa PSBB misalkan. Bali tidak pernah mengajukan PSBB, tapi kemudian berhasil menekan laju peningkatan kasus dan menekan laju transmisi gitu. Kalau itu diindikasinya, alat ukurnya ya bisa jadi benar gitu kalau statistik cara mengukurnya begitu. Tapi kalau melihat bagaimana cara kerja pemerintah Provinsi Bali, cara kerja mereka ya, maka saya bilang sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali tidak ada prestasinya sebetulnya. Pertama, biasa saja begitu, biasa saja. Hanya kemudian Pemprov Bali ini diuntungkan dengan situasi struktur sosial masyarakat Bali. Pertama diuntungkan dengan adanya desa adat. Itu sangat membantu dalam proses ini kan. Kemudian diuntungkan dengan culture masyarakat Bali yang relatif sebetulnya karena kalau asumsi saya sih karena memang dari kecil kita diajarkan hormat itu kepada 4 guru, catur guru gitu ya, salah satunya guru swadhyaya gitu, sehingga menempatkan apapun yang dilakukan pemerintah itu adalah yang terbaik gitu, sehingga relatif masyarakatnya tidak resisten gitu, tidak resisten dari awal ketika misalkan mendapatkan himbauan atau apa. Kerja pemerintah Bali menurut saya seriusnya baru belakangan. Seriusnya baru belakangan, tapi itu pun nggak maksimal dibandingkan dengan misalkan Jawa Tengah ya, Pak Ganjar gitu ya. Ya, Pak Ganjar Pranowo dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat, kemudian dibandingkan dengan Ibu Rusma gitu, Bu Risma. Gubernur Bali nggak ada apa-apanya kerjanya gitu. Saya tidak ngenyek, tapi saya berdasarkan satu pengamatan yang objektif. Pertama begini. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali semenjak ada kasus di Bali atau semenjak merebaknya COVID di Indonesia, kemudian adanya keputusan Presiden soal darurat kesehatan masyarakat. Pertama yang dilakukan oleh Gubernur adalah imbauan. Sifat imbauan yang tadi Nanda bilang, bekerja di rumah, stay at home gitu ya, social distancing ya, waktu itu masih menggunakan social distancing, kerja di rumah, belajar di rumah dan segala macam. Lalu kemudian imbauan itu juga termasuk memperpanjang nyepi lagi 1 kali, semacam test case gitu dengan menggunakan ngembak geni. Tapi di situ menggunakan peranata masyarakat adat kan dan PHDI. Perpanjang sekali, terus udah itu imbauan ngejar dak sina. Setelah itu nggak ada action yang lain selain imbauan kan. Tapi yang digunakan adalah kekuatan masyarakat adat, sehingga masyarakat adat yang bergerak, yang melakukan eksekusi. Paling banter kemudian yang dikeluarkan Gubernur kan adalah penetapan kalau nggak salah status darurat siaga wabah, yang kemudian diperpanjang. Lalu terbit kemudian SK nomor 8551 tahun 2020. At least sampai segitu tuh yang dilakukan oleh Pemprov dalam soal kebijakan politik hukumnya, hanya begitu yang dilakukan. Waktu itu bahkan anggaran pun belum ada penganggaran yang dilakukan, termasuk menstimulus masyarakat. Anggaran jaringan pengaman sosial nggak ada, skema-skemanya nggak ada, perencanaan berbasis. Baik, bisa dilanjutkan kembali. Ya, Gendon. Oke, udah mulai rekam? Sudah saya rekam. Nah, PKM. Oke, PKM. Pembatas di dasar hukumnya, di undang-undang mana bisa menemukan PKM itu? Kita spesifik dalam COVID ya. COVID dulu ya. COVID ini, pemerintah pusat itu sudah menetapkan bahwa yang digunakan untuk merespon COVID ini adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Itu rezim itu yang digunakan, rezim hukumnya itu. Thank you. Rezim hukumnya itu, nggak ada yang lain. Nah, dan kemudian Presiden sudah menetapkan
darurat kesehatan masyarakat COVID-19. Sudah membuat peraturan pemerintah tentang kemudian sudah memilih PSBB sebagai responnya. Udah. Jadi kalau mau ngomongin bagaimana kebijakan politik yang harus diambil dalam merespon publik, dasar hukumnya apa? Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat, PP 21 2020, Permenkes nomor 9 tahun 2020. Sudah dikunci itu, di situ harusnya. Siapa yang berwenang? Yang berwenang adalah pemerintah pusat. Daerah melaksanakan karantinaan kesehatan, pemerintah pusat yang menentukan. Nah, sekarang kita cari di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Kekarantinaan kesehatan. Di pasal berapa bisa ditemukan ada yang namanya bentuk respon darurat kesehatan masyarakat atau bentuk kekarantinaan kesehatan itu namanya PKM? Nggak akan ditemukan. Nggak ada. Makanya mereka sebut PKM non PSBB awalnya. Jadi wali kota menyebut PKM non PSBB. Non PSBB berarti dia pembatasan kegiatan masyarakat, bukan PSBB tapi pembatasan. Nah, cuman saya nggak tahu, nggak ketemu di mana itu ada aturan gitu. Nggak ketemu. Maka satu-satunya yang bisa kalau melakukan pembatasan strike dengan ada sanksi ya. Boleh melakukan imbauan, tapi tidak ada sanksi. Boleh nggak? Boleh. Nggak melakukan PSBB boleh nggak? Boleh. Dengan imbauan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada masyarakat yang melanggar, nggak boleh disanksi. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah persuasif. Yang dilakukan pemerintah itu harusnya persuasif. Kalau ada kerumunan, datengin, sadarin gitu loh. Bentuk gugus tugasnya untuk persuasif. Nggak boleh ada sanksi. Nah, sekarang PKM ini dia memberikan sanksi, tapi bukan PSBB. Mereka sebut mikro PSBB, PSBB skala kecil, atau PKM non PSBB. Nggak ada itu rumusnya. Makanya saya jujur aja, saya berani sesumbar nantang kok. Ayo debat hukum deh, siapapun gitu. PKM itu apa dasar hukumnya? Saya juga tidak positivistik gitu, seolah-olah bahwa situasi darurat masih aja ngomongin prosedur. Enggak juga. Tapi kan PKM ini menurut saya adalah satu kebijakan hukum yang tidak punya dasar hukum. Nggak ada dasar hukumnya. Lalu materinya apa? Materi PKM itu kan materinya PSBB. Pembatasan belajar, pembatasan bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan, maksimal 20 orang kalau di luar rumah. Kalau instruksi gubernur kan 25 orang maksimal. Kalau PKM 20 orang sesuai dengan Permenkes nomor 9 2020. Terus kemudian pembatasan jam malam, pakai masker, pembatasan keluar masuk kendaraan, kan sama isinya dengan PSBB. Lalu apa bedanya PKM dengan PSBB? Kan nggak ada bedanya sesungguhnya. Bedanya kemudian adalah mereka menyatakan dirinya bukan PSBB karena dilakukan di level desa. Iya. Kan itu saja. Lah, kalau begitu saya jadi curiga, apa sih yang dihindarin? Kenapa Pemkot itu tidak mau mengajukan saja sekalian PSBB gitu? Sekalian jelas nih sanksinya diatur undang-undang, tidak melanggar hukum. PKM-nya mereka ya, kalau melihat Perwali nomor 32 tahun 2020 ini, tahu kan konsiderannya apa? Dasar hukum Perwali ini, peraturan wali kota nomor 32 kalau nggak salah, apa 23, sorry kalau saya lupa. Perwali nomor berapa dia? Nomor 32 kalau nggak salah ya. Saya agak-agak datanya agak nggak buka soalnya. Nah, Perwali nomor 32 kalau nggak salah ya, 32 2020 itu dasar hukum landasan yuridisnya mereka bilang kan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, PP 21 2020, Permenkes 9 tahun 2020. Plus ada lagi satu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Kan itu mereka jadikan rujukan. Nah, gimana kemudian mereka merujuk pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, tapi kemudian mereka menyatakan mereka bukan PSBB yang diatur oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi Perwali ini, PKM ini dia sudah gagal gitu, sudah rancu dari landasan yuridisnya. Dia sudah kacau sejak dari dilahirkan gitu, sejak dari dipikirannya landasan yuridisnya sudah kacau. Nah, materinya PSBB tapi nggak ngakuin PSBB, levelnya dibawa ke tingkat desa adat dan kelurahan. Kewenangannya ada di wali kota. Padahal kewenangan penyetujuan itu harusnya kewenangan setiap pembatasan COVID-19 itu, pembatasan masyarakat itu adanya di menteri, bukan di wali kota. Ini sudah, kalau dibilang kreatif,
wali kotanya benar kreatif. Tapi kalau dibilang dia membangkang, ya dia pembangkang sebetulnya gitu. Nah, terus PKM ini apa sanksinya coba? Kalau kita cek sanksinya ya, sanksi apabila masyarakat melanggar pasal 9 per wali, kemudian melanggar pasal 14 huruf B, D, F, H, huruf B, D, F, H gitu ya. Itu sanksinya adalah salah satunya perintah untuk membeli masker. Tumben-tumben tuh saya lihat ada sanksi administrasinya perintah untuk membeli masker. Yang terakhir ada perintah sanksinya adalah tidak dilayaninya administrasi penduduk. Itu wali kota mikir nggak dibenarkan tidak oleh undang-undang administrasi kependudukan bahwa sanksi terhadap penduduk adalah tidak melayani administrasi kependudukan. Itu juga problem. Nah, tapi menurut saya esensinya adalah terlihat sekali pemerintah kita mau melakukan pembatasan masyarakat, tapi tidak mau mengeluarkan anggaran. Ya. Mau memaksa, tapi nggak mau menjalankan kewajiban. Ini gubernur dan wali kota ini sama-sama saja tidak mau mengeluarkan dana. Walaupun ada di situ bantuan sosial, kalau satu desa yang mengajukan PKM nanti bantuan sosial akan diambilkan dari APBD. Lalu pertanyaannya kenapa tidak sekalian PSBB? Nah, walaupun saya sebetulnya sekali lagi, saya apapun bentuk yang mau diambil, pertama tempatkan dulu dalam konteks koridor hukum. Yang kedua, yang paling penting adalah apapun bentuknya, jamin kesehatan, jamin kebutuhan dasar penduduk. Jamin kebutuhan dasar penduduk itu yang nggak ada dari sekian banyak dari sekian banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu sih. Oke, Bligendo. Lalu kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali saat ini PKM lah, maksudnya wali kota ya, pemberlakuan PKM ini, apakah kita melanggar undang-undang yang sudah ditentukan di pusat dan seperti yang dibilang tadi, undang-undang tentang kekarantina kesehatan itu sendiri? Iya. Apakah kita melanggar? Siapa yang melanggar? Lalu Pemkot. Pemkot melanggar. Lalu sanksi pidananya seperti apa? Enggak, kalau melanggar itu kan dia masuknya kalau dalam konteks hukumnya, apabila ada keputusan tata usaha negara atau kebijakan gitu ya, basicing yang dikeluarkan oleh ini bukan basicing, ini kayak regeling ini ya. Kalau ada keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka dia itu bisa di judicial review, judicial review gitu. Jadi sebetulnya nggak ada pidananya. Kayak perwali ini ya mekanismenya ya di judicial review karena dia bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya gitu. Sangat menarik juga ya, Bligendo tadi menyampaikan analogi-analogi tentang kumpul kebo yang kita kaitkan dengan isu saat ini, keberadaan pemerintah Pemprov Bali itu tidak melaksanakan PSBB itu sendiri. Lalu lanjut nih, Bligendo, mengingat Bali merupakan pusatnya pariwisata, tentunya berdampak besar bagi bidang pariwisata itu sendiri. Nah, menurutnya Bligendo ini, bagaimana seharusnya sikap pemerintah akan pariwisata saat ini yang sekiranya sangat terpuruk sekali, Bligendo? Suaranya agak pecah. Enggak. Tes, bisa dengar, Bligendo? Ya. Ya, baik gini, Bligendo. Jadi mengingat Bali merupakan daerah pariwisata dan saat ini karena COVID-19 ini, pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling lesu dan juga sektor yang sekiranya mati lah saat ini dikatakan. Nah, sebaiknya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi apa yang kita katakan saat ini adalah kelesuan dari pariwisata itu sendiri, Bligendo? Apa bisa dengar? Ya, gini. Ini kan refleksi paling besar dari praktek industri pariwisata di Bali ya. Nggak ada cara instan sebetulnya. Karena memang
master plan industri pariwisata Bali ini tidak pernah ada sesungguhnya. Yang ada hanya kemudian eksploitasi dengan praktek pariwisata massal. Jadi industri pariwisatanya industri pariwisata massal. Dia sudah kayak tambang, keruk habis jual murah gitu aja. Di mana ada tempat yang punya potensi industri pariwisata dikasih, kemudian ya sudah dijalankan saja, yang penting bisa menghasilkan devisa, bisa menghasilkan pendapatan. Situasi pariwisata memang paling tidak bisa terselamatkan karena apa? Pariwisata sesungguhnya kan mengandalkan mobilitas manusia. Pariwisata iya kan? Apa sih basis dasar dari orang pariwisata itu apa? Kan traveling. Traveling kan aktivitas manusia, mobilitas manusia. Nah, kalau COVID ini kan jelas-jelas ini karena sudah dikatakan penularannya human by human gitu ya, human to human. Kemudian dan cara penanggulangannya dengan pembatasan pergerakan manusia, otomatis industri pariwisata pasti kolap karena basis dasarnya adalah mengandalkan mobilitas manusia. Mobilitas manusianya dibatasi, ya industrinya kolap gitu. Itu sudah pasti itu. Nah, cuman yang bisa diambil sekarang ini kan merefleksi. Kalau kita sudah tahu bahwa industri pariwisata paling gampang kolap, kita rapuh sekali kan. Industri pariwisata di Bali ini kan sudah berapa kali kena isu wabah kolera aja udah sempat mau tumbang. Kena isu flu burung, SARS, flu babi udah sempat tumbang. Kemudian internal eksternal ya, belum lagi kena bom Bali, macam-macam, Gunung Agung meletus, dan terakhir COVID. Tapi memang tidak ada yang lebih parah daripada COVID-19 karena sekarang yang mobilitasnya yang paling dibatasi, sehingga gimana orang mau berwisata, industri pariwisata hidup sementara travelingnya nggak bisa jalan. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa instan, tetapi yang bisa dilakukan adalah sekarang merefleksi bahwa ternyata industri pariwisata itu sangat rapuh, sehingga yang harus dilakukan ke depannya kalau masa pandemi ini sudah lewat adalah tidak lagi mempraktekkan pariwisata massal, tidak lagi menitik beratkan pada sektor industri pariwisatanya dengan mengandalkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari sektor akomodasi dan penunjangnya, tetapi harus hidup di segala sektor yang lain, pertanian, perkebunan, perikanan, itu seharusnya hidup, karena begitu saat-saat kita kena wabah seperti sekarang ini, justru sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan yang paling hidup. Sektor-sektor informal lainnya yang bisa hidup dibanding sektor pariwisata. Sektor pariwisatanya kolap, dan saya bicara dengan beberapa kawan-kawan yang ahli pariwisata termasuk PHRI, pengusaha-pengusaha akomodasi hanya bisa bertahan sampai Juni. Itu kebayang gitu coba. Nah, artinya kalau ditanya terus gimana caranya? Nggak ada yang bisa dilakukan. Hari ini jangan berharap pariwisata bisa cepat tumbuh gitu. Walaupun pemerintah menyatakan bahwa Juni ini kita normal, Juni ini kita akan pulih, Juli akan normal, saya sih nggak yakin gitu. Apalagi sudah mulai ada isu Korea misalkan sudah ada lagi, mereka udah sembuh kena lagi gitu, generasi keduanya udah muncul gitu. Saya tidak yakin pariwisata ini bisa tumbuh dengan cepat. Tapi yang saya yakini bahwa sektor-sektor yang lain yang mesti dihidupkan gitu. Dan kita harusnya fokus dulu ke situ, tetapi kemudian mencoba membangun di masa pandemi ini, mencoba selain stimulus ekonominya dibuat, stimulus ekonomi dilakukan, tetapi dengan bagaimana pemerintah kreatif, dinas-dinasnya diturunkan, kemudian rakyat yang sudah kreatif hari ini membangun corak produksinya, itu yang diasistensi gitu. Itu yang bisa dilakukan. Kalau industri pariwisata saya nggak punya jawaban, karena hampir semua ahli pariwisata nggak punya jawaban. Saya tergabung dalam beberapa grup WhatsApp yang isinya praktisi, ahli, akademisi, dokter pariwisata. Hampir semua nggak punya jawaban terhadap atau menjawab situasi sekarang. Yang hanya bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah serius memberi stimulus sehingga rakyat tidak sampai kelaparan, karena sektor pariwisata yang paling
paling kena. Sektor pekerja pariwisata ya. Ada berapa puluh ribu sekarang di Bali dirumahkan gitu. Dan sampai Juni ini mungkin sudah PHK massalnya makin terjadi gitu. Kalau beberapa masih dirumahkan, kalau sampai Juni udah nggak ada yang kuat bertahan. Ya, saya nggak punya jawaban bagaimana soal industri pariwisata. Bisa dipulihkan dalam waktu cepat. Baik. Bligendo bisa mendengar suara saya? Ya. Ya, baik Bligendo, sekarang kita coba berdalih pada sektor yang lebih kecil lagi, yaitu bagaimana di sini keberadaan desa adat. Nah, di desa adat ini sendiri, Bligendo, ada beberapa desa adat dan mungkin sebagian besar desa adat itu sendiri melaksanakan yang namanya karantina wilayah. Nah, menurut Bligendo, apakah pelaksanaan karantina wilayah ini sendiri itu legal secara hukum, dan apakah ketika kita melaksanakan di desa adat itu sendiri, apa kita melanggar hukum sekiranya? Kan begini ya. Pertama, kalau orang melakukan isolasi mandiri sebenarnya kan tidak ada masalah. Orang melakukan karantina wilayah secara mandiri misalkan dengan kesepakatan oleh entitas adat misalkan, itu tidak ada masalah. Dan sepanjang kemudian di desa adat punya kesepakatan. Tetapi ketika itu dilakukan oleh lembaga yang namanya lembaga pemerintahan, organ pemerintahan, maka itu ada masalah. Karena mereka jika melakukan itu, maka mereka harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan, di mana mereka juga harus mengalokasikan anggaran. Tapi kan ini ditabrak-tabrak oleh pemerintah. Kalau desa adat melakukan itu, kemudian sepanjang itu kesepakatan di masyarakat adat, lalu itu dilakukan dengan mekanisme hukum adat, dan kemudian desa adat mampu menjamin kebutuhan penduduknya, saya rasa itu tidak ada soal. Tapi kalau itu didrive oleh pemerintah, supaya dengan modus bahwa pemerintah agar tidak mengeluarkan anggaran, tetapi mereka bisa efektif melakukan pembatasan lalu menggunakan desa adat, di situ saya bilang pemerintahnya nggak arif. Jadi ini sih cara menumbalkan desa adat gitu. Karena yang sekarang yang terjadi kan banyak sekali desa adat. Kita nggak bisa strike bilang melanggar atau tidak melanggar hukum, tapi kemudian banyak sekali penggunaan sumber daya dari atau bahkan perangkat adat untuk menunjang pembatasan pemerintah, yang notabene pembatasan itu sendiri pembatasan yang bertangan hukum. Itu problemnya. Dan yang terjadi juga sekarang banyak desa adat dilibatkan, tapi juga tidak dibarengi dengan transformasi pengetahuan soal COVID yang cukup, sehingga banyak pecalang berjaga tanpa stop tangan, memeriksa kertas, memeriksa dokumen. Itu perpindahan virusnya seperti apa itu kan? Karena virus kan melekat juga pada barang-barang seperti kertas, terus dropletnya, ketika alat pelindung dirinya nggak cukup, penyebaran dropletnya juga bisa terjadi, apalagi nggak pakai sarung tangan dan segala macam. Ini juga ini sangat berbahaya di mereka gitu. Dan situasi sekarang kayak PKM ini dengan melibatkan desa adat nih kayak situasi darurat sipil. Saya nggak ngerti juga kenapa ini terjadi, tapi let's see, itu harus dicek gitu. Pemerintahnya harus arif, jangan mentang-mentang punya bonus struktur sosial masyarakat seperti desa adat terus saya udah aja mau menggunakan desa adat gitu. Nah, soal bagaimana desa adat melakukan karantina mandiri, menurut saya itu tindakan-tindakan sepanjang itu berdasarkan mekanisme adat dan hukum adat, menurut saya tidak ada soal. Dan sepanjang mereka menjamin kehidupan masyarakat adatnya ya. Oke, Bligendo. Lalu bagaimana tanggapan Bligendo mengenai pembatasan mobilitas apabila diterapkan di Bali? Karena tidak menutup kemungkinan akan mempersulit masyarakat bekerja, terutama pekerja yang melakukan pekerjaan di luar wilayah yang bersangkutan. Sekiranya bagaimana sudut pandang Bligendo tentang hal ini? Sepanjang kebijakan itu dilakukan dengan fair, nggak ada masalah. Kalau saya kan soal fairness-nya, dilakukan berkeadilan tidak? Ya. Kalau dilakukan berkeadilan, nggak apa-apa. Maksudnya berkeadilan itu kan kemudian bahwa dia sesuai dengan hukum, dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian dia memang fair untuk rakyat, dia menjalankan hak dan kewajibannya, memenuhi hak rakyat, menjalankan kewajiban pemerintah. Apa itu mau dilakukan? Kalau saya lihat kan ini masalahnya tidak fair, itu aja.
Ya. Sekarang begini ya, Denpasar uji coba PKM. Oh ya, saya lupa dari PKM ini kan kayak apa ya sih? Pembatasan kegiatan masyarakat nih. Ini kayaknya Denpasar niru Semarang, Pemkot Semarang, Wali Kota Semarang, sama Wali Kota Medan. Dan Wali Kota Semarang jelas tuh, cari di searching di media, jelas mereka kenapa mereka nggak mau PSBB. Mereka nggak punya uang katanya. Iya. Nggak punya uang gitu. Nah, Denpasar apakah nggak punya uang atau tidak? Tapi kan Denpasar nggak pernah bilang nggak punya uang atau tidak. Jadi lantas tiba-tiba mengikuti aja Wali Kota Medan atau Wali Kota Semarang untuk PKM. Nah, sementara PKM yang dilakukan Denpasar ini kan menjadi tidak efektif karena Bali ini kan kecil. Kalau Provinsi Bali ini kan cuma 1 kabupaten di Jawa Timur. Nggak lebih kurang 1 kabupaten di Jawa Timur itu, Provinsi Bali ini. Maka dia harusnya dikelola secara komprehensif. Jargonnya Koster dulu itu udah benar tuh, 1 jalur itu. 1 jalur, 1 manajemen gitu ya. One Island, One Management, 1 jalur itu udah benar sebetulnya. Karena Bali ini kecil, dia dikelola mestinya begitu. Tapi kan ketika kebijakan-kebijakan dilandasi itu tidak fair, sifatnya cheating gitu ya, curang, ya akhirnya kebijakannya menjadi tidak benar. Misalnya kayak Pemprov tidak mengeluarkan anggaran, akhirnya mereka ngotot mengatakan tidak menjalankan PSBB, tapi prakteknya mereka melakukan PSBB dengan menggunakan tangan-tangan lain supaya kemudian instruksinya bisa jalan ketat menggunakan piranti adat dan segala macam. Itu nggak fair. Lalu Denpasar pergerakan masyarakatnya meningkat, tidak diidentifikasi apa faktor pergerakan masyarakat meningkat, apakah mereka karena masyarakatnya bosan di rumah atau karena kebutuhan ekonomi sebetulnya. Dengan banyaknya, ya hari ini misalkan diam di rumah, terus yang bayar kuota anak yang belajar online siapa? Emang pemerintah memberikan stimulus kuota? Kan enggak juga. Ada nggak stimulus kuota dari pemerintah sih? Kan nggak juga. PLN juga katanya gratis juga, ya katanya dapat diskon berapa, yang 900 watt ke bawah juga nggak dapat. Yang di atas 900 naik tagihannya. Terus paling PDAM itu pun harus dicek lagi. Nah, BPJS sudah naik hari ini, misalkan. Jadi kebutuhan hidup itu terus tetap besar, tetap meningkat, tetapi pendapatannya berkurang dan pemerintah hanya nyuruh diam di rumah tanpa memberikan apa-apa. Minimal kebutuhan hidup sembako saja nggak ada gitu. Lalu terus masyarakatnya ada dalam posisi diam di rumah atau keluar dimakan corona, diam di rumah kelaparan, keluar dimakan corona. Lah kalau kelaparan akhirnya kan logikanya begini, diam di rumah terus kelaparan, stres, kebutuhan ekonomi tinggi, pendapatan nggak ada, sudah lapar, stres, imunnya turun, terus kena sedikit infeksi langsung bisa mati kan? Tapi kalau keluar dapat uang, bisa makan, asupan gizinya cukup, kalaupun terinfeksi, imunnya masih bisa ngelawan infeksi corona gitu. Jadi pilihannya apa? Pilihannya harusnya keluar, gitu. Nah, ketika mereka keluar lalu datanglah, ini kan kalau prediksi saya kenapa PKM di Denpasar itu ada, kemudian kan adalah pendapat tim ahlinya provinsi menyatakan bahwa di Denpasar masih imbauan pemerintah tidak dilakukan, kesadaran menurun, disiplin menurun, dan kemudian pemerintah kota harus melakukan satu tindakan untuk menertibkan. Kan gitu kemarin rumusnya dari tim ahli provinsi yang menyoroti Denpasar. Lalu Denpasar mencari caranya apa? PSBB, kayak begitu tuh, PSBB kemahalan tuh, PKM aja. Belum tentu juga desa adat kelurahan. Mana sih desa adat kelurahan desa yang di Denpasar melakukan PKM, yang mengajukan ke PKM ke wali kota? Belum ada loh. Karena kalau mengajukan ke PKM, wali kota setuju, wali kota harus membiayai desa atau kelurahan atau desa adat yang mengajukan PKM. Kalau saya sih nggak yakin akan ada yang mengajukan PKM. Kalaupun ada 1-2. Karena kenapa? Yang penting adalah perwalinya jalan, kemudian tanpa perlu ada desa atau kelurahan atau desa adat yang mengajukan PKM, sehingga kota Pemkot tidak perlu mengeluarkan uang, tapi mereka bisa menjaga perbatasan, bisa maksa orang, bisa mensanksi orang, bisa menutup toko-toko, Pemkot bisa menutup tanpa perlu keluar uang, lebih baik mereka lakukan PKM. Jadi menurut saya ini nggak fair, apalagi kemudian gubernur sekarang nyambutnya apa di media terakhir ini, dukung PKM di Denpasar, bahkan berharap daerah lain melakukan PKM. Lah,
Lah kan lucu, gubernur mendukung PKM yang jelas-jelas bertentangan hukum gitu. Padahal itu butuh prosedur, butuh waktu loh, bikin perwali atau bikin peraturan bupati nanti perbub. Mereka kan kalau di kabupaten yang lain mau bikin PKM, mereka harus bikin perbub, perlu prosedur juga. Lah kenapa nggak sekalian PSBB? Ini kan gubernurnya curang. Kok nyuruh yang lain di Denpasar, pada perintah Pemprov melakukan PSBB? Karena supaya nggak keluar uang, kan kayak gitu aja. Ini kan soal urusan nggak mau mengeluarkan uang, tidak mau mengeluarkan anggaran yang cukup untuk kebutuhan masyarakat, tetapi kemudian menggunakan cara-cara lain, cara-cara yang mungkin disebut kreatif, ya sehingga dia bisa dipuji gitu. Jadi menurut saya pembatasan itu penting, pembatasan itu bisa dilakukan, tetapi harus dicek dulu. Apa problem dari tidak disiplinnya masyarakat hari ini? Kalau tidak disiplin maksudkan keluar rumah, kan keluar rumahnya baru belakangan. Masyarakatnya tingginya pergerakan masyarakat di Denpasar baru belakangan loh, baru seminggu 2 minggu ini. Itu kan setelah apa? Setelah mereka di rumah terus nggak ada kepastian dan tidak ada bantuan. Ya terus masyarakatnya keluar terus disalahkan gitu kan. Kalau nggak usah kali punya kemampuan politik yang tinggi. Kalau yang gitu itu hanya hitungan matematika dasar, hitungan hitungan cukong, hitungan calo gitu, baru kayak begitu tuh, calo tanah baru hitungan yang gitu tuh. Kalau hitungan pemimpin yang wise dan bijak tuh kayak gubernur Jateng gitu loh. Jangan mudik. Kan gitu tuh Jateng tuh di sektor lingkungan ya, dengan Ganjar Pranowo itu banyak problem kami di Walhi. Tapi untuk urusan ini saya harus akui bahwa dia lebih sigap dari yang lain. Masyarakat Jateng jangan mudik, kami bawakan bantuan. Jakarta itu baru tuh gubernur tuh. Ada gubernur gubernur Jabar, walaupun kami juga ada problem dengan Jabar misalkan di Walhi. Tapi untuk COVID ini dia berani juga menstimulus menyediakan anggaran yang banyak gitu, dan bicara di Jabar tidak boleh ada orang yang kalah. Imbauan, ayo nyejar dak sinong, ayo desa adat, ayo kota Denpasar. Padahal dia bisa melakukan PSBB. Kemudian apa sih ya kalau jadi gubernur di Bali itu sebenarnya menurut saya, apalagi dia pernah bilang Bali itu kecil gampang dikelola. Kalau gampang dikelola kenapa kayak ini gitu? Saya keras kritik kepada gubernur karena apa, sesumbernya dia nggak sesuai dengan prakteknya. Juga saya keras dengan wali kota karena dia selama ini digadang-gadang sebagai wali kota yang kreatif, tapi untuk kebijakan yang wise ya, untuk kebijakan yang bijaksana dia nggak mampu lakukan itu ketika menerapkan PKM. Gimana sih menjelaskannya? Nggak ada bagus-bagusnya, serius. Gitu, nggak ada bagus-bagus. Oke, Bligendo. Berarti penerapan PKM ini sendiri intinya adalah dari Bligendo agar pemerintah nggak keluar uang gitu ya. PKM diterapkan karena pertama melanggar hukum, yang kedua saya melihat itu lebih kepada persoalan mereka mensiasati agar anggaran tidak perlu, anggaran memenuhi kebutuhan dasar penduduk tidak perlu dikeluarkan gitu. Ini cara bisa membatasi masyarakat tanpa harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mohon maaf lagi-lagi saya analogi saya jorok dan jelek gitu. Apa ini analoginya kayak mohon maaf orang buang air besar di sungai gitu. Gimana itu Bligendo? Kotorannya lewat ya, lingkunganmu bersih, kotorannya lewat nggak dilihat, pantatmu bersih, nggak perlu nyiram, nggak perlu melihara WC, nggak keluar uang karbol, uang air nggak keluar. Ya tinggal jongkok, paling malu-malu dikit dilihat orang berak di sungai. Ini kan kayak orang ya begitu, terserah nanti kotorannya mohon maaf gitu, taihnya diiniin nama orang di belakang urusan lain, terserah dilihat malu kelihatan pantatnya di sungai soal lain. Yang penting kotorannya lewat, pantatnya bersih, ya, lingkungannya bersih. Ya kan jadi kayak gitu. Analogi,
Kan kayak gitu aja. Yang penting bisa membatasi masyarakat, bisa memaksa mereka untuk disiplin, bisa disanksi, tapi nggak keluar anggaran. Iya. Unik sekali ya analoginya Legendo. Ya apa coba analoginya yang tepat? Coba kasih tahu saya. Udah jelas-jelas tentang hukum juga dilaksanakan. Iya. Apa hebatnya gitu loh? Baik. Oke, Legendo. Terima kasih analoginya sangat luar biasa sekali. Dan terakhir nih Legendo, sekiranya melihat kondisi yang seperti saat ini, sekiranya apa skenario terbaik yang harusnya dipersiapkan oleh Pemprov Bali untuk menangani pandemi COVID ini agar segera berlalu dan berhenti ya sekiranya Legendo? Gini, pertama Bali ini harus dikelola sebagai pulau kecil. Maka pembatasan yang sifatnya kewilayahan administratif itu tidak cukup. Sebenarnya Denpasar hari ini dibatasi, cukup nggak? Enggak. Karena yang ke Denpasar ini juga banyak orang-orang non Denpasar dan mereka bekerja gitu. Jadi itu nggak bisa hanya mengunci atau membatasi satu wilayah. Dia harus dikelola secara komprehensif. Makanya usul saran saya itu adalah Pemprov itu mengundang seluruh gubernur bupati wali kota untuk menyusun master plan yang serius dan komprehensif. Apapun kebijakan yang mau diambil, tapi dia prinsipnya harus partisipatif dan prinsipnya mohon maaf, prinsipnya harus terbuka. Karena saya nonton beberapa film dokumenter tentang kebijakan pemerintah termasuk yang di Korea. Korea tidak melakukan lockdown. Korea tidak melakukan lockdown, tetapi Presiden Korea bilang bahwa keberhasilan kami tanpa lockdown tapi bisa menekan jumlah orang terinfeksi itu karena kami terbuka kepada masyarakat, kami menjelaskan kemampuan logistik kami menjelaskan kebijakan master plan-nya kami, bukan master plan kebijakan strategic plan-nya dia jelaskan ke publik sehingga publik bisa berpartisipasi. Lalu anggaran dia buka seberapa dia punya anggaran, lalu fasilitas kesehatannya baik bukan hanya rapid test tapi sampai swab PCR-nya itu bisa dilakukan dengan sangat masif. Kemudian diperbanyak alat-alat untuk pencegahan, semisal sanitasinya itu diperbanyak, cuci tangannya di mana-mana diperbanyak. Itu untuk Korea Selatan yang tidak melakukan lockdown. Nah, untuk Bali yang lebih kecil dari itu, Korea Selatan ditiru oleh Israel. Israel hari ini menjadi negara pertama, nomor 1 yang bisa mengelola COVID ya. Nomor 2 Jerman. Disalip malah Korea Selatan. Nah, untuk di Bali seharusnya pertama pemerintahnya terbuka, punya uang apa enggak gitu. Berapa sih punya uang? Berapa anggaran yang cukup? Penyisiran anggarannya udah dilakukan dengan serius apa tidak gitu. Karena penyisiran anggaran untuk realokasi refocusingnya Pemprov Bali ini kan nggak jelas apa yang disisir. Karena yang kemarin pertama disisir, ingat nggak yang disisir pertama atau yang diambil dulu pertama itu kan anggaran desa dan desa adat. Bintep waktu itu belum diambil, terakhir kayak udah diambil bimbingan teknis, tunjangan, studi banding, yang gitu-gitu loh, proyek-proyek yang tidak perlu, proyek pengaspalan kayak apa yang belum perlu kan bisa diambil nih untuk kemudian dikonsolidasikan berapa sih punya dana, harusnya dibilang oleh pemerintah. Terus dari strategic plan-nya apa? Jadi dijelaskan strategic plan-nya apa, punya strategic plan, punya pendanaan, jadi masyarakatnya bisa sadar sebenarnya kemampuan Pemprov kita seberapa. Lalu dari situ baru menetapkan mau PSBB, mau tidak PSBB, rakyatnya diajak berpartisipasi. Apalagi punya struktur masyarakat adat. Yeah. Jangan masyarakat adatnya kemudian udah dipotong anggarannya, udah dipakai dulu anggarannya, terus itu untuk teknis pun mereka masih menggunakan kas desa adat, ini problem. Jadi ini ya pasti supaya tidak menang makisa. Nah, kalau saran saya yang paling sederhana adalah Pemprov Bali harus melakukan konsolidasi untuk kebijakan ini, termasuk konsolidasi anggaran, disatukan semua, lalu kebijakannya akan seperti apa, sebaiknya kalaupun melakukan pembatasan yang sesuai hukum, yang paling penting adalah biaya kebutuhan masyarakat kalau melakukan pembatasan sebagaimana PSBB. Kalau tidak, nyatakan kepada rakyat ketidakmampuannya, sehingga rakyat bisa memahami, tetapi lakukan kebijakan, kalau melakukan kebijakan imbauan, maka ajak partisipasi rakyat lebih tinggi. Ini kan sekarang imbau-imbau kan dari balik meja. Kapan-kapannya koster misalkan turun,
Koster kapan sih turun ke desa? Baru di beberapa desa saja. Tim-timnya melakukan ini nggak? ASN misalkan dikonsolidasi tidak, digerakkan tidak untuk melakukan penyadaran, mengingatkan setiap yang berkumpul agar tidak berkumpul lebih dari 5 orang, membangun seluruh instrumen. Kalau pembatasan pasar, bangun infrastrukturnya supaya bisa jaga jarak gitu loh. Jangan sekarang membatasi pasar tapi jaraknya tidak diatur, jarak pedagangnya tidak diatur oleh pemerintah, tidak disiapkan atau tidak disiapkan lokasi yang baru gitu. Tidak ada yang bisa spesifik caranya, tetapi menurut saya pilihan-pilihan itu ada konsekuensi logisnya dan itu sebetulnya tidak susah. Asal pemerintah mau bekerja keras. Kalau mau PSBB sekalian PSBB, jangan menggunakan cara-cara lain yang di luar PSBB lalu menyatakan seolah-olah bisa berhasil tanpa PSBB, itu sama dengan membohongi rakyat. Ya. Kalau tidak mampu dengan itu, lakukan dengan imbauan, tetapi kemudian kerja keras bersama-sama rakyat, agar rakyat kemudian bisa beradaptasi menghadapi virus. Bisa bekerja, karena bahkan PSBB itu bukan penguncian loh. PSBB kalaupun dilakukan sama aja kayak sekarang, cuman bedanya kalau imbauan itu nggak ada sanksi, kalau PSBB ada sanksi. Jadi PSBB dengan imbauan yang dilakukan sekarang sama saja. Yang bedanya itu ada sanksi dan tidak ada sanksi, ada anggaran dan tidak ada anggaran. Yang mana saja mau diambil, menurut saya sepanjang prinsipnya terbuka, berkeadilan, itu cukup menurut saya. Karena masyarakat Bali ini masyarakat yang menurut saya sepanjang mereka diajak mewirasa gitu ya, mewirasa, sama-sama berempati, masyarakatnya bisa. Tapi kalau terus dibohong-bohongin, lama-lama nanti patologi sosial, apalagi dipaksa-paksa. Saya nggak ada statement apa, jadi cuman mau nyampein itu aja satu, di masa pandemi ini ya, saya mengharapkan gini, kita tidak kehilangan daya kritis gitu. Karena daya kritis itu penting dijaga supaya justru di masa pandemi, di masa krisis, itu kekuasaan bisa sewenang-wenang. Karena mereka bisa menjadikan alasan keselamatan publik, menjadikan alasan kesehatan publik untuk bertindak sewenang-wenang. Makanya penting orang kritis. Nah, dan saya tidak percaya pada positive thinking atau negative thinking. Saya percaya critical thinking. Saya percaya kepada pemikiran yang kritis, karena di pemikiran yang kritis itu kita bisa menguji seberapa positif cara berpikir kita, seberapa negatif cara kita melihat, justru dengan cara berpikir kritis. Nah, pesan kalau saya melihat di masa pandemi ini, kalau kita tidak berpikir kritis dan kita tidak mengkritisi kebijakan, maka kebijakan bisa sangat sewenang-wenang. Dan ini sebenarnya sudah bisa kita lihat dalam skala Bali, misalkan kesewenang-wenangan itu sangat besar, tetapi semua ditutupi dengan alasan bahwa ini untuk kepentingan publik. Padahal hak-hak publik sudah dipotong, hak-hak publik itu sudah diamputasi. Hari ini publik tidak mendapatkan apapun kecuali imbauan dibatasi, gerakannya dibatasi, tapi kemudian tidak mendapatkan stimulus ekonomi, tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, tidak mendapatkan jaring pengaman sosial gitu. Dan mereka semua disuruh mandiri, isolasinya mandiri, disinfektan mandiri, masker mandiri, sarung tangan mandiri, hand sanitizer mandiri, sakit mandiri gitu. Enggak, semuanya mandiri. Terus kalau mandiri, untuk apa kita punya pemerintah? Itu satu hal. Sementara kita memilih pemerintah untuk apa sih? Kan untuk bekerja untuk rakyat. Dan hari ini ketika kita melihat pemerintah tidak bekerja, kita kritis. Paling ya kita dituduh nyinyir dan segala macam, tapi buat saya sih saya nggak peduli. Saya lebih baik dituduh nyinyir, dituduh cerewet, dituduh hanya bisa ngomong, ya nggak apa-apa. Sebagai rakyat kan kita hanya punya mulut, apalagi yang kita punya. Apalagi dalam situasi pandemi kita disandera. Dan yang paling berbahaya adalah di masa sandera inilah, rakyat ini kan hari ini tersandera. Berkumpul nggak boleh, demo nggak boleh, apa nggak boleh. Terus ngomong di medsos, diserang buzzer gitu. Yeah. Jadi sebelum kita sedang disandera. Nah, pada saat kita sedang disandera ini, pemerintah sewenang-wenang. Hari ini BPJS dinaikkan dalam skala nasional ya, BPJS dinaikkan. Padahal habis dinyatakan tidak berkesesuaian hukum oleh Mahkamah Agung. Kemudian Undang-Undang Minerba disahkan.
Omnibus Law diteruskan dibahas. Saat kita tidak bisa melakukan tekanan politik apapun, legislatif kemudian mengambil mereka menjadi pencuri yang menurut saya tanda petik gitu ya, pencuri hak rakyat di masa pandemi. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena memang mereka memanfaatkan betul fokus rakyat yang terbelah untuk menghidupi diri, dan mereka bisa memanfaatkan itu. Makanya saya agak curiga ketika rakyat kemudian dibiarkan sengsara, dibiarkan bertahan hidup sendirian, mereka tidak diberikan haknya, bahkan di stigma yang dimunculkan adalah seolah-olah pengemis. Saya agak curiga ada hidden agenda yang dilakukan oleh kekuasaan. Itu yang membuat saya kemudian akan selalu keras untuk bersikap apa lebih baik bagi saya lebih baik dicap buruk, dicap negatif, daripada kemudian kita tidak melakukan apapun untuk mengontrol kekuasaan. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Baik, Legendo, sangat luar biasa sekali pembahasan kita malam hari ini. Terima kasih atas kesediaannya Legendo menjadi pembicara dalam podcast BMPM ini. Sehat selalu Legendo, selamat malam, dan sampai jumpa pada di lain kesempatan nanti ya. Malam Nanda, terima kasih semua teman-teman semuanya. Thank you.